Baiklah, bicara tentang generasi milenial, Pak. Tentunya sebutan bagi anak-anak muda yang memiliki rentang usia dari 17 sampai 37 tahun, atau yang bisa dibilang itu lahir setelah generasi X. Nih, kalau generasi X berarti generasi yang sudah di duluan lahir ya, jadinya seperti umur 1970-an. Nah, jadi generasi muda ini memiliki jiwa yang sangat, bisa dikatakan kalau di umur 17 masih ada labil, dan juga jiwa semangat untuk berwirausaha itu tinggi sekali. Tapi diingat dengan masa pandemi COVID ini, pastinya banyak sekali challenge atau tantangan untuk para pelaku usaha. Tidak hanya di kalangan orang tua, tapi anak-anak muda yang sudah memulai usaha pastinya memiliki challenge yang sangat luar biasa. Dan seperti yang saya sudah baca dari artikel Kompasiana tahun 2018, bahwa kurang lebih dari 80 juta penduduk di Indonesia ini adalah berusia 17-37 tahun atau masuk dalam generasi milenial. Berarti itu mempengaruhi kurang lebih 30% dari angka kependudukan di Indonesia, yang mana anak muda atau generasi milenial ini adalah pionir sekaligus sebagai calon pemimpin masa depan. Nah, untuk mencapai yang namanya bonus demografi di tahun 2045, pastinya kita membutuhkan para bibit-bibit calon dari generasi milenial yang bisa memiliki jiwa kewirausahaan dan juga bisa memiliki jiwa untuk bersaing dengan, bukan hanya dengan generasi milenial yang ada di Indonesia, tapi bisa bersaing di generasi milenial yang ada di luar negeri juga, sampai ke mancanegara. Dan generasi milenial ini juga dilahirkan dihadapi dengan era yang namanya gadget atau gawai dan juga sosial media. Nah, jadi di sini Pak, bagaimana sih kita bisa menimbulkan rasa kewirausahaan itu, mendorong jiwa kewirausahaan itu bagi generasi milenial, sedangkan banyak kata orang Pak, apalagi khususnya di Jambi, orang Jambi ini, apalagi anak muda Jambi, kalau sudah makan tidur tulah, ya kan? Kalau sudah disuruh Tuhan, kalau nak kerja tuh harus disuruh dulu. Kalau bisa disepak dulu, baru dia bergerak. Atau orang ya Pak ya. Karena sebagian besar sih orang berkata seperti itu. Apakah kita harus seperti itu terus, atau bagaimana cara untuk merubah mindset orang-orang banyak biar tidak berpikiran bahwa anak muda Jambi akan seperti itu, atau generasi milenial Jambi akan seperti itu. Dan juga kita memanfaatkan apa yang ada di zaman sekarang, apalagi masuk di zaman yang namanya 4.0, bahkan 4.5 ya sekarang ya Pak ya. Jadi mungkin yang pertama kali saya mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota, mungkin saya tanya dahulu kepada pertama Bang Moro tentunya, iya, selaku penggiat usaha ataupun pariwisatanya di Provinsi Jambi, tentunya anak muda Jambi yang punya sekali banyak inovasi ataupun kreativitas, bagaimana cara beliau untuk bisa survive di masa pandemi ini dengan usaha yang dimiliki beliau. Mungkin Bang Moro bisa sih memberikan satu gambaran pendapat tentang Bang Moro dengan generasi milenial di zaman sekarang. Menurut Bang Moro itu bagaimana? Ya, bismillah. Dari pemaparan Mbak Erik ya, Mbak. Jadi di era milenial ini sebenarnya generasi muda diuntungkan dengan yang namanya perkembangan teknologi dan informasi, yang mana itu mudah didapat. Beda dengan ya kira-kira 10 tahun yang lalu, sangat masih sulit ya memperoleh informasi tertentu tentang bidang tertentu. Tapi sekarang kaum milenial dimudahkan untuk mencari informasi dan solusi dalam menghadapi masalah tertentu, terkhusus dalam bidang kewirausahaan.
dan terutama di masa pandemi sekarang ini, sustainability sangat dibutuhkan ya bagi pelaku usaha. Begitu banyak yang sudah saya lihat, beberapa teman, terutama khususnya yang bermain di bidang kopi, dikarenakan pandemi ini ada yang tutup, kemudian sepi, ya dari berbagai sektor semuanya terkena dampak. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di masa sekarang ini? Caranya mungkin menurut saya ya bisa dengan cara merubah sistem marketing dan market size kita. Itu kalau dari saya. Jadi di masa pandemi ini misalnya orang lebih kepada penjualan digital, maka buka aja ya. Jadi bisa kita maksimalkan dengan penjualan via Grab atau Gojek ya, atau dengan cara-cara yang lain yang lebih ke arah digitalnya. Saya rasa salah satunya seperti itu. Dan selain dari pandemi COVID ini kan Abang udah mengatakan bahwa usaha yang Abang geluti saat ini yaitu di dunia kopi. Dan yang kita ketahui bahwa usaha yang seperti itu sudah sangat menjamur di Provinsi Jambi. Pastinya akan lebih sulit lagi untuk Abang ataupun teman-teman pengusaha yang lain untuk tetap bertahan dengan daya saing yang seperti itu, karena banyak penjual ketimbang pembeli jatuhnya kalau kita bisa mengatakan seperti itu. Karena mungkin dari teman-teman juga ada yang memiliki usaha yang sama seperti Abang atau memiliki usaha lain yang sekiranya juga menjamur di Provinsi Jambi, karena banyak sekali sektor-sektor yang usaha-usaha yang saat ini sangat menjamur di Provinsi Jambi. Nah, untuk itu gimana pendapat Abang sendiri? Ya, terkhusus masalah kopi, kita dari Barista Guild Jambi itu sebuah komunitas dan organisasi perkumpulan barista-barista, profesi barista di Jambi. Kita punya movement. Nah, movement di sini adalah bagaimana kita mensupport brand lokal Jambi. Jadi di tengah pandemi ini kita berusaha supaya kawan-kawan bisa tetap survive dengan cara ngebuat beberapa event. Nah, event ini intinya adalah kita eventnya biasanya non-profit, tapi intinya bagaimana supaya orang tahu lokasi dari kedai kopi tertentu. Itu salah satu movement kita, yaitu bergerak bersama supaya teman-teman yang brand lokal Jambi, brand kopi lokal Jambi ini semuanya bisa up bareng-bareng dan terhindar dari kehancurannya. Itu salah satu movement kita. Jadi intinya salah satu cara bagaimana kita bisa survive di masa seperti sekarang ini, salah satunya bisa dengan berkolaborasi. Kolaborasi adalah salah satu jalan bagaimana supaya kita bisa bareng-bareng bertahan. Tentunya kalau berkolaborasi tidak hanya dengan pelaku usaha yang lain, akan tetapi juga dengan pemerintah. Nah, nantinya juga Bapak mungkin nanti bisa memberikan satu jawaban ataupun satu solusi langkah untuk teman-teman dari pelaku-pelaku usaha ataupun teman-teman yang mau memulai melakukan usaha untuk bisa memulai dengan cara yang benar dan juga bertahan dengan cara yang benar, bahkan bisa untuk memajukannya lagi agar Provinsi Jambi juga lebih berkembang lagi dalam bidang kewirausahaannya. Nah, tentunya Bang Moro, yang terakhir ya Bang Moro, pastinya Bang Moro punya satu program ataupun satu kegiatan yang ingin merangkul para generasi milenial, karena kan untuk next generation-nya Bang Moro yaitu teman-teman yang hadir saat ini dan juga teman-teman yang ada di luar nih, untuk generasi milenial yang ada di Provinsi Jambi. Itu boleh Bang Moro sampaikan? Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar dari salah satu dosen di Unbari. Mereka punya planning buat ngadain ekskul kebaristaan. Nah, ekskul kebaristaan ini bukan hanya masalah technical abilities, tapi juga
knowledge tentang kewirausahaannya, bagaimana mereka memanage kedayanya dengan baik, memanage keuangan, di samping dari segi technical abilities. Nah, kemungkinan salah satu cara kita untuk merangkul kaum milenial ini yaitu dengan mengadakan program ekskul kebaristaan di beberapa sekolah yang rencananya merupakan target percontohan sekolah nasional, dan ini hanya untuk tingkat SKTA saja. Insya Allah mulai jalan setelah Lebaran, tapi paling beberapa sekolah sih baru itu sih rencana yang planning terdekat dengan kampus PJJ. Oke, baiklah, berarti di sini intinya anak muda Jambi harus memiliki jiwa inovatif dan juga bagaimana cepat tanggapnya dalam menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat ini. Dan nantinya pastinya sebelum memasuki ke slideshow-nya Bapak, untuk menjawab seluruh tantangan ataupun juga memberikan pencerahan bagi teman-teman, nanti teman-teman yang ingin bertanya akan diberikan hadiah, tentunya akan mendapatkan hadiah. Jadi iya Pak, jadi biar teman-temannya lebih semangat lagi, teman-teman tetap menyimak ke apa yang sudah disampaikan saat ini dari narasumber yang sangat luar biasa. Pastinya akan ada reward dari Jambi Selatan tentunya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke narasumber kita berikutnya, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana. Terima kasih. Iya. Untuk pertama kalinya Pak, kita mau bincangkan dulu atau kita mau memutarkan slideshow Bapak? Bebas, saya ikut aja, ikut Kak Erin. Ih, saya dipanggil Kak Erin, aduh. Saya itu padahal dari tadi sudah Erin ya? Padahal dari tadi saya sudah, Bapak bawa aku. Rasanya tuh kayak jantung udah mau copot gitu kan. Tapi Bapak dengan, Santai. Iya Pak. Yang malas kerja, tidak kreatif itu kita harus lawan. Dan sekarang sudah lahir banyak kayak Bang Moro dan kawan-kawan yang lain, banyak sekali anak-anak muda yang sudah oke banget ya, sudah maju di Jambi. Nah, berpikir lebih maju ke depan dan harus optimis. Nanti saya jawab di beberapa slide saya kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh anak-anak muda supaya bisa kreatif, inovatif tadi, supaya bisa lebih sukses ke depan, memandang kehidupan dan tantangan yang dihadapi ke depan itu juga harus dijadikan sebuah peluang yang menuju kesuksesan. Oke, baiklah. Atau mungkin kita langsung saja masuk ke slide kita agar Bapak juga bisa menjawab semua pertanyaan ataupun memberikan pencerahan, memberikan ilmu bagaimana cara mendorong jiwa generasi milenial untuk lebih inovatif dan berwirausaha. Ya baik, terima kasih ya Kak Erin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita harus tetap semangat, tetap optimis ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Camat yang menggagas kegiatan ini, terima kasih Pak. Memang harus seperti ini kita dan mengajak anak-anak muda kita ya. Kemudian para lurah, ini ada Lurah Pasir Putih, Lurah Pakuan Baru, Lurah Teho, Lurah Tamasari, ada semua. Dan saya memang meminta camat lurah untuk turun mendorong generasi milenial untuk lebih berperan dalam pembangunan ini. Karena jumlahnya banyak tadi Kak Erin sudah sampaikan. Nanti kita lihat datanya. Yang saya hormati manajer Transmart ini, Bang Afandi dan Bang Moro, salah satu pengusaha yang harus kita tiru ya untuk kemajuan. Dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya sayangi. Saya izin berdiri aja ya, Kak Erin boleh ya? Ambil jalan-jalan aja lah supaya nggak ngantuk tadi. Kita nggak ada yang malas, harus optimis dan harus maju ya. Adik-adik mahasiswa yang ini, alhamdulillah Kak Erin saya izin ya menyampaikan beberapa slide dulu. Nah ini tadi yang sudah disampaikan oleh pengantarnya Kak Erin tadi. Berdasarkan data adik-adik sekalian, kita memasuki yang disebut dengan bonus demografi.
Bonus demografi itu jumlah usia produktifnya lebih banyak dari usia tergantung. Usianya tadi sudah disebut, kalau yang milenial itu 17 sampai 37, tapi produktivitas itu sampai umur 64 tahun sekarang, karena derajat kesehatan kita sudah baik. Banyak orang sudah pensiunan, pensiun pegawai negeri umur 60 ya Pak Lurah, tapi masih gagal. Kalau 58 tahun masih sehat, masih banyak yang aktif. Makanya usia produktif itu sampai 64 tahun di Indonesia. Di negara Eropa, di negara-negara maju yang lain sampai 70 tahun. Bahkan di Malaysia Perdana Menterinya 90 tahun masih produktif. Tergantung derajat kesehatannya. Ya, kalau zaman dulu kita sering lihat mbak-mbak kita usianya ya ada banyak janda-janda karena angka kesehatan yang masih kurang. Nah, karena bonus demografi itu seperti pisau mata dua, jumlah produktifnya lebih banyak, itu bisa memberikan manfaat yang besar kalau punya keterampilan, punya skill. Tetapi kalau tidak punya skill, tidak punya keterampilan, dia mempunyai sisi negatif yang lain. Apa? Banyak pengangguran, banyak kriminalitas. Pemuda yang memiliki kualifikasi lebih baik dan berdaya saing. Nah, tadi Kak Erin menyampaikan datanya sekitar 30%, betul ya. Jadi di Jambi itu sekitar 28% jumlah usia produktifnya. Artinya jumlah ini banyak. Kalau tidak disiapkan lapangan kerjanya, ini jadi pengangguran. Nah, ini pada saat berikutnya saya ingin sampaikan ada sekalian ya. Di kota Jambi itu pengangguran terbuka kita cukup banyak, 10,49. Ini naik dibanding tahun 2019 karena ada pandemi. Banyak usaha yang tutup, banyak yang mem-PHK, yang merumahkan dan sebagainya. Jumlah absolutnya cukup banyak, 31 ribu. Banyak itu sebuah potensi yang tadi saya sampaikan. Kalau bagus, dia bisa punya peluang yang besar. Nah, tadi tantangannya Bang Moro sudah jelaskan. Sekarang persaingan, kata Kak Erin, banyak barista. Iya, di satu sisi persaingan, tapi itu juga peluang. Caranya, Bang Moro tadi sampaikan, kunci sukses anak-anak muda sekarang, kita jangan menjadikan kompetitif jiwa-jiwa kompetitif bersaing menjadi hambatan. Justru harus berkolaborasi. Jadi garis bawah dari Bang Moro, barista kumpul buat strategi pembedanya, buat acara-acara, buat kegiatan, dan masing-masing barista punya unggulannya. Kedai-kedai kopi ada spesifikasinya misalnya. Jadi harus berkolaborasi, jangan bersaing yang akhirnya malah kampanye negatif. Oh, di sana begini, itu tidak baik. Dan itu tidak zamannya lagi, tapi zamannya adalah kolaborasi ya. Kemudian yang kedua ada investasi. Nggak bisa kita berdiri sendiri tanpa investasi, ngajak orang yang punya modal dan sebagainya, termasuk perbankan misalnya. Kemudian ada liberalisme, ada arus informasi dan digitalisasi. Tadi Pak Moro sudah sampaikan, bisnis apa saja kalau nggak kawan dengan digitalisasi bangkrut. Dulu tukang ojek kayak banyak kayak jamur, tapi sekarang ojek konvensional tanpa bermitra dengan digital nggak laku. Jualan bakso keliling, nanti lama-lama nggak ada, karena orang bisa pesen bakso dari kamarnya. Itu adalah perubahan, sebuah keniscayaan, dan kita harus berubah. Nggak mungkin kita tidak berubah. Kemudian ini yang penting juga dari sekalian, ada budaya dan nilai-nilai baru. Misalnya apa? Gara-gara pandemi orang dulu salaman, cipika-cipiki. Sekarang nggak boleh, itu salah satu budaya. Selagi itu tidak bertentangan dengan budaya dan nilai kita, dan ada manfaatnya, kita pakai. Tapi kalau bertentangan, jangan ya. Ini tantangan ini adalah revolusi industri. Dari sekalian, kuncinya prinsipnya ini ya, berbasis digital. Bisnis apa? Saya punya mahasiswa di sekolah kesehatan, ada asrama lagi praktek, tapi dia nggak pernah minta orang tuanya bayar SPP. Rupanya dia jualan jilbab online, banyak penghasilan. Sambil kuliah, awalnya butuh jilbab warna-warni, model-model sebagainya. Jadi ketika berkawan dengan digital, selagi kita bisa memanfaatkan, itu banyak banget bisa sambil kuliah, sambil dagang, sambil berbisnis dan lain-lain ya.
Nah, adik-adik, saya hanya ingin menegaskan bahwa semua tahapan revolusi industri itu mempunyai dampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Ini karena mahasiswa agak ilmiah saya sampaikan, dulu ditemukan mesin uap pertama kali revolusi industri di Perancis. Dulu orang tinggal benang pakai orang, begitu ketemu mesin uap, pakai mesin uap, akhirnya orangnya di PHK. Itu revolusi industri pertama. Kedua juga begitu, ketemu komputer. Dulu Pak Lurah punya staf 5, kerjain surat bisa 20. Tapi sekarang staf 1 bisa 100 surat pakai komputer. Maka banyak dikurangi. Begitu juga ketemu internet sekarang ini. Termasuk revolusi 4.0. Dulu kalau kita ke Jakarta, masuk ke jalan tol, ada orang, setiap pintu tol dijaga orang. Mungkin ratusan orang se-Indonesia kerja dijaga pintu tol. Sekarang nggak ada orang. Di pintu parkir masuk dulu ada orang, sekarang enggak. Semuanya itu mengurangi tenaga kerja. Makanya kita harus siap. Resikonya adalah pengangguran. Nah, ini adalah wajah ekonomi dunia, merupakan peluang. Semuanya I ya. E-education, e-government, semuanya harus berbasis digital kuncinya. Nah, ini yang penting saya kira pada adik sekalian ya. Kemampuan dasar yang harus dimiliki terutama adik-adik anak muda, mahasiswa ya. Yang pertama yang berkaitan dengan hard skill, ada knowledge, ada skill. Ini adalah hard skill, kemampuan dasar. Adik-adik jurusan apa sebenarnya? Jurusan IT. Berarti knowledge dan skillnya harus matang, harus mampu, harus mumpuni di bidang IT. Tapi itu saja tidak cukup. Harus disertai dengan soft skill. Apa itu? Spiritual dan social. Saya punya kawan cum laude di kedokteran, kerjanya dari pagi sampai sore kuliah rajin, pulang kuliah belajar lagi, praktikum segala macam, nilainya bagus, cum laude jadi dokter. Tapi sekarang nggak jadi apa-apa, cuma jadi seorang spesialis di rumah sakit dari pagi sampai malam kerja. Duitnya nggak sebanyak saya. Saya dulu, ya saya nggak sombong ya, tapi maksudnya saya dulu kuliah jadi dokter, nilai saya bagus juga, 3,6 kalau nggak salah IPK. Istri saya itu cum laude juga gitu dokter, tapi dia sama dengan saya aktif di organisasi. Saya jadi ketua senat, saya jadi direktur lembaga kesehatan, 40 klinik di Jawa Timur dulu saya sudah kendalikan waktu saya jadi mahasiswa. Maka begitu saya jadi dokter, saya praktek setahun ngumpulin duit, saya bisa bangun rumah sakit. Kata kawan-kawan saya, dokter-dokter lain gila kali ini, baru dulu mau bangun rumah sakit, dua aja di sini saya. Sekarang pegawai saya sudah 300-an, di kampus ada 200-an, ada dosen, ada. Saya punya SD gratis, udah anak yatim di lorong kampung. Saya punya gratis gratis, 400-an jadi itu jauh sekolah. Kenapa? Karena kita keluar dari berpikir normal, harus out the box. Kalau saya berpikir jadi dokter saja, praktek cukup. Istri saya spesialis, saya dokter, praktek kumpulin jalan-jalan ke negeri. Tapi nilai manfaatnya karena saya berpikir dari luar jalur, saya harus membantu orang lain, membantu saudara saya harus bangun usaha, buka lapangan kerja dan sebagainya. Sampai saya bisa jadi wakil wali kota. Jadi kalau kita hanya berbekal knowledge dan skill, saya jadi dokter kompeten di bidang saya. Mungkin saya sampai sekarang kesmas seperti kawan saya, atau dokter spesialis di rumah sakit, yang pagi ke rumah sakit menjadi pekerja, mungkin gajinya 50 juta, oke, besar. Manfaat, betul. Tetapi harus ada orang yang mau keluar dari jalur normal, yang disebut dengan out of the box. Jadi ahli IT yang kuat spiritualnya, yang kuat sosialnya. Ahli IT kenal dengan wakil wali kota misalnya, baik. Maka nanti kalau ada pekerjaan di wali kota saya panggil, kan saya kenal. Itu yang disebut dengan society, hubungan antar manusia, yang disebut dengan struktur. Jangan bertani hanya dengan hard skill. Sepinter-pinter apapun jadi dokter, nggak akan bisa jadi wakil wali kota kalau saya nggak punya hubungan baik dengan masyarakat, nggak bisa hubungan baik dengan ulama, dengan tokoh masyarakat. Jadi hidup di abad 21 adik-adik harus punya hard skill dan soft skill. Kalau itu dimiliki, mau jadi ahli apapun adik-adik, adik jurusan apa? Saya termasuk Public health. S2 saya kesehatan masyarakat, mutu layanan di UMI. S1 saya dokter di Brawijaya. S3 saya manajemen pendidikan karena saya punya hak.
Jadi harus belajar sebuah ilmu, kemudian kita bekali dengan spiritualitas. Saya dokter, tapi saya suruh khotbah bisa, karena spiritual saya belajar dulu, saya di pesantren. Saya suruh mimpin tahlilan bisa, suruh yasinan bisa. Nah itu yang disebut kemampuan yang multiple intelligence. Jangan membatasi diri. Kalau jadi mahasiswa, saya jurusan kesehatan masyarakat, saya nggak perlu belajar IT, nggak boleh. Nanti adik-adik harus kolaborasi. Itulah zaman yang disebut dengan Bang Moro tadi, harus berkolaborasi. Tidak ada orang yang bisa sukses mengandalkan kemampuan sendiri. Saya jadi wakil wali kota nggak bisa kerja apa kalau nggak dibantu camat, nggak dibantu lurah. Saya berkolaborasi, saya hargai itu sebagai tugas saya. Saya punya hubungannya apa? Tapi kalau saya jahat dengan Pak Lurah, program saya di kelurahan itu nggak jalan. Makanya anak-anak muda harus kuatkan spiritual. Kalau perlu pesantren mahasiswa itu penting aja sekali. Karena kamu 17 ini mana yang tertarik bisnis apa? Dan yang pertama aplikasi, mungkin aplikasi ya, karena IT. Ada yang bergerak di bidang pengembangan permainan yang banyak, termasuklah smart, khususnya permainan anak-anak, outbound dan lain-lain. Arsitektur, siapa yang minat silakan. Desain interior, ini semua 17 ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah adalah subsektor yang kreatif, yang harus berbicara dengan teknologi. Tinggal pilih adik-adik ada yang suka fashion. Oh jangan salah, orang bergerak di bidang fashion ini bisa kaya raya. Tapi fashion yang dikawinkan dengan digital. Kemudian mempunyai nilai-nilai kejujuran. Bisnis online itu bisnis kejujuran. Kita pesen, kita bayar gambar barangnya. Tapi kalau kita pesen sekali, gambarnya elok yang datang jelek, untuk seumur hidup saya tidak akan lagi beli di marketplace ini. Nah itu kejujuran yang disebut dengan penjaga nilai-nilai kebaikan. Kuliner ini sekarang lagi menjamur, termasuk Bang Moro ya. Kuliner, musik, penerbitan periklanan, termasuk sekarang YouTuber, TV dan radio ini menjadi berani. Jadi adik-adik silakan pilih, tapi harus dibekali dengan yang tadi ya. Jangan lupa ini, harus jangan hanya meningkatkan kemampuan di hard skill, tapi harus soft skill. Itulah kunci sukses. Kawan saya yang cum laude tadi, dia cuma kuliah, lulus jadi dokter, sekarang jadi dokter spesialis sukses di salah satu kota di Indonesia. Ada kawan saya yang mau DO sekolahnya, orang Madura, tapi soft skillnya baik, sekarang prakteknya luar biasa, karena setiap pasien dia mau nyuntik, baca bismillah, pasiennya baris. Saya tanya, kau obatin apa pasien? Oh di sekolah bismillah. Dia bilang obati dengan doa dan obatnya ini. Tapi sekarang punya SPBU, kemarin baru saja reuni, orang yang mau DU karena soft skillnya bagus, dia lulus, dia menjadi orang hebat di daerah. Jadi kuncinya dia jangan lupakan hard skill, tapi sekolahnya jangan main-main. Teknologi harus dikuasai, kesehatan masyarakat dikuasai, tapi tambah dengan soft skill, maka dia akan jadi orang-orang sukses. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin. Oke, baiklah, terima kasih Bapak. Dan sebelum saya mau bertanya, boleh Bapak ya, ada hidangan berapa di sini? Boleh, karena udah capek tadi ya kayaknya ya untuk memberikan penjelasan berupa materi dari slide ucapkan. Bang Moro juga boleh langsung di kudapannya, iya. Iya. Nah, jadi saya mau bertanya nih Pak. Tadi kata Bapak ada 17. Bisa dikatakan mungkin itu mungkinnya atau utamanya dari kegiatan ataupun usaha yang bisa dikembangkan dan itu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Pastinya untuk teman-teman yang lain itu sedikit masih mencari, masih mencari passionnya ataupun kenyamanannya ataupun keahliannya, skillnya. Nah mungkin Bapak bisa
bagaimana cara untuk memberikan dorongan inovasi untuk teman-teman, biar teman-teman bisa menentukan sektor yang mana yang tepat untuk mereka dikembangkan atau mengembangkan sektor tersebut dari dalam diri mereka. Karena ada juga saya terjun dulu deh di dunia ini, siapa tahu ini keberuntungan saya terjun lagi deh di dunia ini, siapa tahu ini juga keberuntungan saya. Nah, jadi mungkin Bapak bisa kasih tips and trick, karena Bapak kan juga saat ini pastinya bisa jadi seperti ini karena sudah memikirkan matang-matang mana yang tepat untuk Bapak gitu, untuk kedepannya. Boleh Pak? Cek. Bisa. Baik, kayaknya bagus ya. Jadi tanyakan adik-adik punya potensinya apa. Yang pertama memang harus kenali diri kita. Banyak orang berhasil di bidang ekonomi kreatif ini bermula dari hobi. Jadi kenali kita hobinya apa. Prinsipnya semua profesi dari 17 ekonomi kreatif yang sekarang dikembangkan ini semuanya bagus, semuanya punya potensi yang sama ya. Orang yang usaha di bidang kuliner dengan fashion punya peluang yang sama, tetapi kembali kepada diri kita, hobi kita, minat kita apa. Satu. Yang kedua, daya dukung lingkungannya ada atau tidak kalau kita ingin mengembangkan itu. Nah, itulah tugas pemerintah, tugas kami, tugas Pak Camat itu mendorong daya dukung semua para pelaku usaha. Misal di kawasan itu ada kafe dibangun oleh anak muda, kemudian jalan ke daerah situ gelap, maka ngomong dengan Lurah, akan dong lampu jalan, oh ada tiang kan melalui proses pembangunan. Jadi itu tadi yang disebut dengan kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Pemerintah kami wajib mendukung semua unit-unit usaha yang ada di masyarakat. Nah, jadi kenali diri kita, karena profesi itu harus dicintai, harus disukai, harus nggak boleh kita setengah-setengah diri kita kalau kita sudah masuk ke dalam profesi. Misalnya Bang Moro di kulinernya spesifikasinya bilang kopi, jadi akan belajar tentang kopi secara dalam. Tidak hanya kopinya ansih, tetapi mungkin story di balik kopi. Sehingga kita jualan, sekarang anak-anak muda banyak jualan story kan, jualan cerita. Saya baru-baru ini meresmikan kafe di pinggir danau di Danau Teluk, jualan kemang. Namanya Kafe Merangkul. Anak-anak muda ada game sport ya tempat. Sebelahnya danau, indah sekali. Kemudian mereka viralkan kegiatan itu karena saya datang, terus foto-fotonya diviralkan. Sekarang kunjungannya meningkat karena orang tahu. Kalau lihat ada foto-foto sport yang itu. Nah, inilah metode-metode kita untuk mendorong. Jadi usaha apa aja boleh dari 17 itu, kenali diri kita dan daya dukung lingkungan kita kemana. Kemudian harus kolaborasi. Mungkin kita nggak punya modal, ada kawan yang punya modal atau punya tanah, punya lokasi, kita kolaborasi. Intinya nggak bisa sukses sendirian, kita harus berbagi bersama-sama. Itu kayak gitu. Oke, baiklah. Nah, terima kasih untuk atas jawabannya Bapak. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Nanti kita mau dengarkan dulu dari narasumber kita yang berikutnya. Jadi nanti saya akan kasih sesi untuk teman-teman bertanya. Jadi untuk pertanyaannya boleh langsung disimpan dulu. Mungkin mau bertanya sama Bang Moro, atau sama Bapak Wawako, atau sama Pak Fandi, atau sama Pak Camat. Karena nanti juga saya akan bertanya sedikit untuk Pak Camat dulu. Baiklah, langsung saja ini kita masuk ke narasumber kita yang berikutnya. Iya, sambil ngopi Kang ya. Teman-teman juga sambil dicicipi hidangannya sudah disiapkan, sudah disediakan dari panitia. Baiklah, kita langsung ke Bapak Ahmad Afandi. Bapak Ahmad Afandi ini selain selaku
CS Manager Transmart Jambi, tentunya Bapak sudah masuk ataupun sudah tergabung di organisasi HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan juga beliau juga tamatan ataupun alumni dari S2 UI ya. Oke. Siapa yang cita-citanya S2 nya nanti di luar ya, pasti ada. Ya, beliau juga tamatan S2 UI, dan pastinya banyak sekali tempat-tempat atau daerah-daerah yang sudah beliau datangi, selain dari menempuh pendidikan tinggi maupun dalam dunia pekerjaan. Dan tentunya Bapak Fandi ini juga salah satu pengusaha juga di daerah Aceh, Pak ya. Dan pastinya banyak sekali inovasi ataupun juga cara Bapak untuk mempertahankan jiwa kewirausahaannya hingga sampai detik ini pun di Jambi masih tetap berusaha meskipun di kota lain. Nah, tentunya Erin di sini mau bertanya seputar sekilas tentang Transmart Jambi tentunya, karena di generasi milenial ini mungkin sebagian besar masih banyak yang belum tahu bahwa Transmart Jambi sudah menyediakan wadah bagi pengusaha, terkhususnya pengusaha lokal yang ada di Provinsi Jambi yang memiliki badan usaha sendiri, yang memiliki badan usaha sendiri dengan menggunakan produk-produk lokal Jambi, namanya Pojok UMKM. Nah, dan juga mungkin teman-teman yang mau mencari hasil ataupun produksi dari UMKM yang ada di Provinsi Jambi bisa langsung tahu lokasinya di mana. Nah, maksud dan tujuan pastinya ada. Mungkin Pak Fandi boleh menyampaikan maksud dan tujuan Jambi memberikan wadah tersebut, sedangkan yang kita ketahui bahwa di tempat lain mungkin tidak ada yang seperti ini, apalagi yang namanya kita masuk ke yang dikatakan mall ya. Jarang sekali kita temui yang memberikan tempat ataupun wadah bagi produk-produk lokal untuk memasarkan produknya. Boleh Pak Fandi, silakan. Pertama makasih buat Pak Camat, buat Pak Wakil Wali Kota sudah memberikan kesempatan untuk Transmart mengadakan acara event kecamatan. Ini salah satu event yang kedua, Pak. Yang pertama kita setap dulu ada sebelum corona, habis itu corona, nggak ada yang kita buat lewat dulu, baru ini event halal, IMT, ya izin ininya, industrinya itu, dan kalau bisa berkemas, ada kemasannya. Kenapa? Karena kalau kan banyak juga tuh produk UMKM itu hanya pakai plastik, tidak pakai lilin. Nah itu kan kurang standar tuh Pak. Kalau kita nggak jual di mall kan, nah lebih baik kita jual, kita bikin yang berlabel, kasih mereknya apa, terus ada BPOM-nya, ada ininya. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, nanti bisa langsung ke buyer kita, nanti hubungin kita, nanti kita ketemu buyer, nanti sistemnya seperti apa, akan dijelasin. Nah, jadi nanti di Pojok UMKM itu tidak hanya produk yang di BUMN Transmami aja, kelurahan atau untuk produk kecamatan Jambi Selatan juga kita bikinkan di atas. Kita banyak tuh saya lihat tuh di stand ya Pak ya. Nah, segera aja Pak, nanti bisa ajuin masing-masing para ini ya pengusaha-pengusaha yang ada di kelurahan. Nah, nanti bisa langsung kolaborasi. Mungkin nanti ke depannya lagi, nanti kita bisa bikin mungkin habis lebaran, habis puasa atau habis lebaran, kita bikin lagi nanti udah sama Pak Camat, kami udah koordinasi akan bikin pameran UMKM. Nah, jadi kita bikin pameran UMKM, baik itu Jambi Selatan maupun beberapa UMKM yang ada di Kota Jambi Pak, izin. Jadi kita banyakin apa promo-promo UMKM, tapi tetap kita tetap harus berlandaskan ya prokes juga, protokol kesehatan biar jangan sampai menambah ini juga ya Pak ya, menambah jumlah ini COVID. Makanya UMKM kita tetap support, tapi protokol kesehatan juga tetap harus kita jaga. Itu Pak. Kalau sampai detik ini antusias ataupun yang sudah berkolaborasi dengan Transmart Jambi, mungkin Bapak bisa sampaikan
berapa jumlahnya atau sekitar berapa wirausaha yang sudah tergabung? Di Transmart ini sudah hampir 40 atau 50 UMKM yang tergabung di ASMAMI itu, Asosiasi Makanan Minum, itu kan terkenal di Kota Jambi. Kemudian ada beberapa yang dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Kota Jambi juga. Jadi itu 50 hampir 70 sekarang lah, kalau dari ASMAMI aja udah 50 produk atau 50 usaha, sedangkan dari IPMI itu bisa sampai 20. Karena ini ada bergabung lagi kan Setova, kemudian juga ada Teh Kayu Haru juga. Ini rencana juga kita mau bikin satu floor khusus Pak. Jadi kita bikin floor khusus Jambi punya apa? Yaitu Kayu Haru itu Pak. Jadi nanti ketika orang-orang dari luar datang ke Transmart, dia lihat ada space khusus Jambi punya, yaitu pojok UMKM Jambi dan Teh Kayu Harunya kita. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Afandi. Dan selanjutnya saya ingin bertanya nih, langsung yang sudah mendampingi kita dari awal sampai di sesi yang terakhir ini, ya, narasumber kita ataupun Bapak Camat kita. Mungkin sebelumnya ini saya mau bertanya tentang generasi milenial, terkhususnya yang ada di Kecamatan Jambi Selatan. Seperti yang saya ketahui bahwa baru-baru ini di Kota Jambi sedang dilaksanakannya event pemilihan untuk ikon dari Kota Jambi, dan tentunya anak-anak muda dari Kecamatan Jambi Selatan mengikuti hal tersebut. Nah, pastinya itu adalah orang-orang yang terpilih, anak-anak generasi milenial yang memiliki jiwa inovatif dan juga berwirausaha. Mereka mau menjualkan atau memasarkan jasa mereka jatuhnya ya Pak ya. Bagaimana caranya mereka untuk mempromosikan Jambi Selatan ke Kota Jambi, bahkan bisa sampai di Provinsi Jambi. Nah, tanggapan Bapak kepada anak-anak generasi milenial zaman sekarang ini apa, terkhususnya yang ada di Jambi Selatan itu bagaimana Pak? Jiwa inovatif dan juga kewirausahaannya dari mereka. Terima kasih Pak Erin. Pertanyaan ini luar biasa Pak, tapi saya jawab tidak dulu saya. Pak Kawaku, kami banggakan Pak Moro, Pak Andi, hadirin semuanya, khusus mahasiswa-mahasiswi baik dari HI dan dari bangsa, kalian semua luar biasa. Jadi terima kasih Kak Erin. Sebenarnya kalau untuk di Kecamatan Jambi Selatan, mengapa kita mengadakan talksos untuk menjadikan generasi milenial yang inovatif, terus juga memiliki wawasan kewirausahaan, tujuannya dalam rangka kita untuk menjadikan Kota Jambi itu yang berkualitas dan berdaya saing ke depan. Nah, yang melatar belakangi kami dari Kecamatan Jambi Selatan melalui kasih pemberdayaan masyarakat dan kasih pemerintahan melihat, jadi tiap hari pagi, kadang siang, malam kita bagaimana mensupport masyarakat keliling patroli kepada pelaku-pelaku usaha. Ternyata memang yang kita dapati, contohnya Bengoro di sendiri, ini keportok pas patroli kami ini, di Bengoro ya. Jadi keportok pas patroli. Jadi yang melatar belakangnya memang pelaku-pelaku usaha yang terdapat di Kecamatan Jambi Selatan memang generasi muda yang tercermin dengan apa yang ada pada Bang Guru itu sendiri. Dan masih banyak juga pelaku-pelaku usaha lain yang amat sangat antusias. Bukan mereka bukan sekedar berkata, tetapi memang sudah berbuat. Dan ini dibuktikan komunitas-komunitas yang sering digelar event oleh Bang Guru itu sendiri. Sekian itu Bu KR. Nah, kalau untuk dalam sampai tahun ini Pak, pastinya para pelaku usaha itu banyak sekali yang mendapatkan dampak dari pandemi COVID-19, dan tentunya banyak sekali keluh kesah yang
Selatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menduduki tempat di pemerintahan. Nah, kalau yang seperti itu Pak, bagaimana Pak? Jadi Kak Erin, ini luar biasa. Hanya Kak Erin yang kedua. Inilah makanya para lurah kami, khususnya para lurah yang di Kecamatan Jambi Selatan, yang selalu didampingi dari pihak kepolisian, BKTN, Babinsa, yang melalui para RT. Ini informasi itu cepat nyampe kepada para lurah yang didampingi BKTN dan Babinsa untuk memberikan informasi terkait dengan pelaku usaha ataupun UMKM yang terdapat di wilayah kita masing-masing yang terdampak dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Dengan informasi pendataan awal, pemerintah, bukan pemerintah Kecamatan Jambi Selatan yang berperan aktif, tetapi pemerintah Kota Jambi yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota melalui Dinas UMKM dan Koperasi. Ini memang sebelum mungkin dari provinsi ataupun dari daerah lain berbuat, kita sudah melalui Bapak Wakil Wali Kota, khususnya Pak Maulana, ini kita langsung mendata pelaku usaha yang terdampak dengan COVID. Jadi instruksi daripada Bapak Wali Kota ini melalui dinas terkait UMKM dan Koperasi memberikan sifatnya yang dapat meringankan beban daripada pelaku usaha agar tetap menjalankan, dapat berusaha. Seperti contoh adalah relaksasi yang ada di pemerintah Kota Jambi, sehingga pelaku usaha apapun di tengah pandemi dapat berusaha. Contoh di tersebut ini sendiri yang kita tekankan, tetapi yang amat sangat ditekankan adalah bagaimana memperketat protokol kesehatan sehingga kegiatan ekonomi, kegiatan pelaku-pelaku usaha dapat beraktivitas, sehingga masyarakat juga selain dapat meningkatkan kesejahteraan juga dapat membantu teman-teman ataupun pelaku usaha lainnya. Sekira itu kayak. Dan sampai detik ini Pak, kan tadi udah disampaikan kalau kesehatan itu pastinya tetap Bapak tanggapi dengan tetap menekankan yang namanya protokol kesehatan. Akan tetapi banyak sekali pelaku usaha yang mungkin bandel. Nah, kalau seperti itu tindakan Bapak sendiri, pastinya memang kita mendukung mendukung siapapun yang memiliki jiwa inovatif, jiwa kreatif dan juga aktif dan berwirausaha itu untuk Jambi lebih maju. Tapi banyak sekali yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan ataupun hal yang seperti itu yang dibilang bandel, nakal. Nah, bagaimana itu Pak tindakannya? Ya, terima kasih. Memang tidak bisa kita pungkiri ada 1-2 juga masih yang tidak menggunakan protokol kesehatan. Melalui tim gugus tugas kita selalu memberikan arahan secara humanis kepada mereka bagaimana dampak daripada COVID-19 kalau seandainya tidak memenuhi protokol kesehatan. Dan peringatan terus disampaikan, dan alhamdulillah khususnya di Kecamatan Jambi Selatan yang patroli yang memang ditekankan sekali oleh gugus tugas Kota Jambi untuk terus dilaksanakan prokes kesehatan dengan peringatan, dengan pendekatan secara humanis melalui gugus tugas di RT, gugus tugas di kelurahan yang didampingi, yang saya sampaikan tadi, didampingi dengan pihak kepolisian khususnya BKTN dan Babinsa, dapat kita eliminir, kita dapat minimalisir permasalahan-permasalahan yang apa disampaikan BKTN. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi waktu luar biasa dari Pak Wakil tadi 17 subsektor kreatif yang melakukan nanti. Saya tertarik Pak yang ngomong film, animasi dan video Pak. Nah, kiat kata saja Pak jika saya nanti sudah panggil untuk menjalankan tersebut Pak.
Sangat tertarik Pak. Mungkin benar-benar bagaimana kira-kira persiapan apa saja yang harus kami siapkan. Kemudian yang kedua dari Pak Muru dan luar biasa di pandemi Kopi, tapi tetap masih eksis berjalan. Nah, kiat apa saja yang Anda persiapkan sehingga sampai sekarang bahkan sampai ke depan masih diajak untuk wawancara karena kopi Anda terkenal. Nah, kiat-kiat apa saja sampai sekarang masih bisa eksis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Pasir Putih luar biasa ya. Beliau masih lama pensiun kan? Oh, 2 tahun. Sudah menyiapkan diri untuk persiapan nanti kalau pensiun. Bisa dilihat. Nah, beliau tertarik animasi dan video. Jadi sekarang orang-orang yang sebelumnya bergerak di bidang jurnalistik, TV, di radio dan lain-lain itu sekarang beralih semua ke YouTuber, buka blog dan sebagainya. Nah, begitu juga nanti produk-produk video atau animasi yang dibuat, apalagi itu misalnya bernuansa lokal, itu lebih bagus lagi. Mengangkat budaya lokal Jambi, karakter asli masyarakat Jambi. Jadi jangan anak muda itu kenalnya karakter-karakter yang ada di luar sana. Nah, kita butuh orang-orang, anak-anak muda yang kreatif, mengembangkan kemampuannya, itu didukung oleh kemampuan dasarnya. Sekolahnya misalnya di IT, di desain grafis dan lain-lain, supaya nanti dikembangkan. Nah, kalau Pak Lurah, nggak perlu Pak Lurah punya hard skill-nya. Pak Lurah cukup hire anak-anak muda yang punya hard skill. Pak Lurah sudah punya pengalaman, punya jaringan, dikumpulkan. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Sekecil apapun menjadi pengusaha, punya 2 orang pekerja, 3 orang, itu sudah membantu pemerintah membuka lapangan kerja. Nanti sekaligus jawab yang ada dari IKSAI yang bertanya bagaimana langkah awal kita untuk menjadi seorang entrepreneur padahal kita nggak punya modal. Ya, hampir semua pengusaha kalau kita baca autobiografinya itu nggak ada modal. Orang yang pengusaha kopi juga sama, awalnya dia penikmat kopi, kemudian melihat peluang. Nah, prinsipnya dari sekalian, kita harus berkolaborasi. Kalau kita nggak punya modal, tapi kita punya kemampuan, kita kumpul dengan kawan-kawan, bisa di melalui organisasi pengusaha muda, bisa di organisasi yang lain, termasuk kami pemerintah. Pemerintah kelurahan, kecamatan itu ada inkubasi bisnis untuk anak-anak muda. Di Dinas Pemuda dan Olahraga itu ada 20 calon entrepreneur muda yang dibiayai pelatihannya, dikasih pulangnya dikasih modal 40 juta. Tapi untuk sampai ke sana itu harus menunjukkan dulu ide kreativitasnya mau usaha apa. Di Dinas UMKM hampir setiap bulan saya buka pelatihan batik, pelatihan makan minum, pelatihan usaha macam-macam, bordir dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah kita aktif mencari peluang-peluang itu, dan semua informasi itu sekarang sudah dalam genggaman kita. Misalnya ada hobinya apa? Oh, dari HI jurusan kesehatan masyarakat. Terus saya mau bangun rumah sehat nih. Di Jambi belum ada. Rumah sehat itu sekarang kan yang ada rumah sakit, orang yang sakit. Padahal public health itu mengutamakan 80% orang sehat, konsultasi tentang kesehatan orang-orang sehat. Jumlahnya lebih banyak karena angka kesakitan itu hanya 20%. Kalau bangun rumah sakit kayak saya itu cuma 20% pangsa pasarnya dari penduduk karena angka kesakitan 20%. Tapi kalau rumah sehat, orang sehat itu 80%. Nah, supaya orang sehat misalnya sekarang yang lagi bagus kan bergerak di bidang olahraga, senam, tapi di dalam senam itu ada yang baru, misalnya ada kafe, ada ruang senam, ada ruang diskusi, tapi ada ruang olahraga, ada orang untuk relax dan lain sebagainya, meditasi. Misalnya kolaborasi hal-hal seperti itu. Dan modalnya, karena ini memang alasan klasik. Semua orang mau memulai sesuatu pasti, aduh nggak ada modal deh, aduh ada adu-adu, pokoknya cari modal ada. Saya di pemerintah Kota Jambi sekarang sudah ketemu dengan Direktur Bank Jambi, ada namanya kredit anti retentif. Bagi hasilnya 1 tahun hanya 3% tanpa agunan, boleh 5 juta mahasiswa yang mau mengumpulkan. Sebelumnya namanya kredit Jambi terkini, tapi maksimal 3 juta. Saya siapkan 10 miliar, hanya terserap 1 tahun 3 miliar. Kenapa? Karena tadi ini ada duit, mau usaha apa bingung. Maka dari sekarang
baru kayak diri kita, dia dulu potensi apa. Dan kita harus beda, harus ada pembeda dengan yang lain. Kita sama kafe, tapi kafe yang sini kenapa kalau lebih disukai? Kita kasih, oh ya, ada foto spotnya yang bagus, oh ternyata misalnya apa? Ada musiknya bagus, desainnya bagus. Kita harus cari kafe. Jadi ada dari segi tadi, terus berani mencoba, jangan takut gagal. Saya gagal berbalik-balik. Habiskan kegagalan itu waktu masa muda, sehingga gagal itu bosan lagi gitu, mau dicoba lagi berhasil. Ya, saya gagal banyak banget usaha saya yang gagal. Dan sekian puluh usaha saya banyak yang gagal. Sekarang saya punya 13 unit usaha. Jadi waktu wali kota lagi, dari pagi pulang sampai rumah itu malam. Kegiatan banyak. Tapi saya kontrol lewat handphone saya kontrol orang semuanya. Jadi harus berani memulai, harus jangan takut gagal ya, jangan nggak ada modal, pasti ada. Kalau temui rekaman Pak Lurah gimana cari sampai dapat. Ya. Kemudian yang dari Wangsa juga menanamkan kreativitas anak muda, baik mau berwirausaha. Memang di Indonesia ini angka entrepreneur itu hanya 1,6%. Sementara negara maju, syaratnya negara maju itu di atas 5%. Baru. Karena kita memang sudah terdoktrin dari zaman dulu, zaman penjajah. Hanya sebagai pekerja. Sampai ada dulu namanya kerja lebih. Jadi untuk makan suruh kerja kemana-mana oleh penjajah. Sehingga mental kita mental pekerja. Kita harus ubah mindset kita. Sekarang kalau kuliah lulus jangan jadi pekerja. Jangan berpikir kerja sama orang. Saya harus jadi bos. Buka usaha karyawannya 2 itu bos. Ini 2 anak buah. Gagal bangun lagi. Ya. Jangan takut kegagalan. Gagal itu biasa. Ya. Semua orang pernah gagal. Baca cerita biografi orang-orang hebat yang tidak gagal. Dia nggak boleh tidak gagal itu gagal. Salah satu kegagalan nggak boleh. Jadi tanamkan semangat itu dengan poin-poin tadi. 4 hal yang mendasar yang harus kita punya anak-anak muda ini. Hard skill-nya, knowledge and skill, soft skill-nya, spiritual, dan social. Hubungan baik. Coba kalau kuliahnya dengan kawan cuek, dengan dosen gak hormat, bisa. Tapi kalau sejak kuliah dengan kawan baik, dengan dosen hormat, dengan pencamat kenal, dengan Pak Lurah kenal, belum lulus ada camat ya, kaget honor ya, daftar saya atau bantu ya, saya dengan ini kegiatan ini, karena hubungan baik. Jadi semua yang besar nilainya daripada kemampuan dasar, tapi kemampuan belajar. Ya kayaknya ya. Oke. Bang Moro lagi. Iya, selanjutnya Bang Moro boleh menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, terkait pertanyaan dari Pak Lurah tadi, bagaimana terus bisa survive ya. Jadi yang pertama Pak, di manajemen. Jadi ketika pandemi itu hampir semua bisnis F&B itu kunjungan berkurang. Bagaimana menyiasatinya? Yang pertama, kami menyiasati dengan memanage operasional dengan baik. Contohnya pengurangan jam kerja dan sampai pengurangan karyawan. Namun di balik manajemen operasional itu kita juga mesti berinovasi. Bagaimana supaya warung atau kedai yang kita bangun ini tetap bisa survive walaupun di tengah pandemi. Caranya bisa menginovasi dari menu, ya kita terus mencari, kita riset menu-menu terbaru yang kekinian. Kemudian setelah menu itu jadi, maka tinggal marketingnya kita kemas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan media sosial, Instagram misalnya. Jadi berbagai macam cara harus dilakukan. Kita terus berpikir, berinovasi, terus kreatif agar usaha yang udah kita bangun ini tetap bertahan. Benar kata Bapak tadi, saya gagal beberapa kali ya sebelum membangun Kopi Proyek. Saya pernah gagal beberapa kali di bidang kopi. Ya bahkan saya termasuk, kalau saya bilang saya orang yang gagal dulunya masa lalu ya. Alhamdulillah Allah bantu saya tuh. Nah apalagi jadi untuk usaha sendiri Kopi Proyek alhamdulillah sudah masuk tahun kedua ini. Dan di 2021 ini kita terus berinovasi dengan program-program yang lain, yaitu salah satunya program kita di awal 2021 kemarin untuk
visit ya, itu kita ngadain event setiap 1 bulan sekali ngopi di tengah danau. Jadi kita buat event juga memberi manfaat kepada saudara-saudara kita yang buka usaha sewa perahu. Jadi kita ngadain event, kita 12 orang yang akan kita bawa berkeliling selama 2 jam di Danau Sipin. Kemudian mereka bisa ngopi di sana, kita bawa alat ke sana, kita nyeduh di atas danau. Peserta juga akan kita berikan sesi foto gratis bersama salah satu fotografer yang di-endorse Canon ya, Pak Eko Mapedece, owner Tempoyak. Jadi nanti kita kemas dalam bentuk foto yang keren-keren dan juga videografi menggunakan drone. Jadi itu salah satu inovasi terbaru kami di 2021, itu ngopi di tengah danau selama 2 jam. Intinya di tengah pandemi ini kita dituntut selalu berinovasi supaya tetap bertahan. Kira-kira begitu. Baik, sudah terjawab semua Bapak dan teman-teman semuanya. Iya, sebelumnya sebenarnya Abang ini banyak sekali, tadi sudah sebelum memulai acara ini Abang banyak sekali menceritakan tentang masa perkuliahannya, di mana ketika Abang itu juga merasakan kegagalan juga ya dalam perkuliahan ya Bang. Iya, saya dia. Tapi beliau meskipun seperti itu gagal dalam berkuliah atau menempuh pendidikan, beliau berusaha bagaimana mencari skill yang dimiliki beliau agar beliau tetap sukses meskipun gagal dalam pendidikan. Nah, jadi teman-teman yang sudah duduk di bangku perkuliahan saat ini, bangku sekolah tinggi, mungkin langsung bisa langsung memanfaatkan perkuliahannya agar bisa menjadi orang yang lebih dari kita bapak-bapak ataupun abang-abang yang menjadi narasumber di hari ini. Ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Wakil Wali Kota. Yang pertama kan kita tahu bahwa sumber daya manusia di Kota Jambi ini banyak kan. Nah, di sini begitu pula dengan pengangguran. Bagaimana cara Bapak untuk menyikapi mereka agar mereka untuk berusaha untuk tidak menjadi pengangguran lagi. Nah, di situ. Nah, terus pertanyaan kedua dari saya, bagaimana menurut Bapak cara meningkatkan hard skill dan soft skill secara bersamaan bagi mahasiswa yang sebentar lagi mau selesai kuliahnya? Sekian, terima kasih. Moderator, perkenalkan nama saya Sagita Hermawan dari Stikas Harapan Ibu Jambi. Di sini saya mau bertanya, bagaimana mengawali menjadi entrepreneur, sedangkan kita semua kan mahasiswa dan juga belum mempunyai modal. Terima kasih. Nama saya Dewi Sarina dari Universitas Adiwangsa Jambi. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara menanamkan jiwa kewirausahaan pada generasi yang sekarang dan meneguhkan niat berwirausaha? Kan karena sekarang setiap usaha itu ada naik turunnya, pada apalagi COVID gini Pak. Jadi menanamkan jiwa yang tidak gampang putus asa itu gimana? Nah, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari adik Sikesari Muhammad Hendria. Ya. Pertanyaannya baik sekali, bahwa memang saat ini tadi saya sudah paparkan bahwa jumlah kita banyak. Kalau salah memanage jumlah yang banyak ini, malah menjadi sisi negatifnya yang dominan, yaitu kriminalitas meningkat. Jadi kami di pemerintah Kota Jambi itu mempunyai perhatian yang sangat khusus mengenai jumlah angka produktivitas yang jumlah angkatan kerja atau usia produktif yang jumlahnya banyak. Berbagai macam dinas OPD sampai kecamatan kelurahan itu harus selalu saya dalam rapat arahan itu memerintahkan untuk memperhatikan ini, selalu membina anak-anak muda kita dalam berbagai macam bidang, termasuk kemudahan-kemudahan akses permodalan, akses marketing, akses bagaimana cara mengemas, sampai kita punya rumah kemasan. Dan kalau ada pengusaha yang nggak bisa mempacking barang produksinya dengan baik, kita punya rumah kemasan di pemerintah, pesan di sana supaya menarik di sana. Di samping itu memang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di semua dinas. Nah, saya ketika masuk pertama itu pelatihan selalu diumumkan secara offline.
Sehingga saya buka acara pelatihan batik misalnya, ketemu lagi dengan orang itu. Nanti latihan buat tekwan yang berkualitas, ketemu lagi orang itu. Jadi saya tanya sama kadis, itu kok pelatihan terus? Dia jadi pengusaha apa sekarang? Oh enggak, dia spesialis pelatihan. Jadi saya panggil, kenapa Anda pelatihan terus? Ya saya daftar diterima. Nah, terus spesifikasi usaha Anda apa sekarang buka? Enggak ada Pak yang buka. Jadi habis pelatihan modalnya dipakai makan, alat-alat yang dikasih juga dimasukkan juga. Akhirnya sejak itu saya perintahkan semua kepala dinas saya, kalau ada pelatihan harus online. Jadi adik-adik sering buka Instagram dan humasnya Pemkot. Kalau ada pelatihan sesuai dengan minat adik-adik, daftar. Kualifikasinya jelas, harus punya minat di bidang itu, dan kita monitoring setelah pelatihan bener nggak? Ya kalau dilatih batik jadi pengusaha batik. Kalau dilatih kuliner harus jadi pengusaha kuliner sesuai minat. Jangan dianggap pelatihan sebagai ajang untuk mencari uang saja, uang harian, uang modal dan lain-lain. Spesialis pelatihan. Nah itu tergantung kita menyikapinya. Dan cara-cara itu program-program itu sudah banyak sekali. Tinggal adik-adik akses saja di humas atau Instagram Pemkot, ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan hard skill dan soft skill? Hard skill dan soft skill sekaligus. Memang itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika adik-adik kuliah mendapatkan hard skill, kemampuan keilmuan di bidang kompetensinya, ada public health tadi ya, kesehatan masyarakat, belajar itu. Tetapi di waktu yang bersamaan harus mengembangkan soft skill, hubungan antar dengan kawan, bagaimana menghormati guru, bagaimana kalau di tengah masyarakat, di lingkungan kita misalnya ngekos atau kita tinggal dengan orang tua, berinteraksi dengan pemuda yang lain, itu bagian dari upaya mengembangkan soft skill. Dan itu terlihat, termasuk organisasi-organisasi kampus, aktif jadi pengurus senat, jadi organisasi ekstrakurikuler, tadi barista akan buat latihan-latihan, kita ikut, itu dalam rangka menempa diri kita. Kadang di organisasi itu kita jadi pimpinan, kadang jadi bawahan, kadang jadi middle manager, nah itu ya. Jadi harus sekaligus. Nah biasanya saya sudah baca jurnalnya, di Amerika pernah dilakukan penelitian cohort study. Orang-orang yang dari kuliah di Harvard University itu diikuti cara dia kuliahnya. Kemudian 20 tahun lagi dilihat orang ini jadi apa. Ternyata orang yang menjadi politikus hebat, jadi pengacara hebat, jadi pengusaha hebat, semua itu yang tinggi, yang mempengaruhi. Kenapa dia bisa hebat seperti itu? 80% adalah soft skill. Jadi orang pinter, ya, orang hebat di bidangnya, tapi judes, tapi dengan kawan tidak baik, dengan orang tua tidak hormat, nggak akan sukses. Maka kesimpulan dari jurnal itu, kalau adik-adik mau sukses, 80% kembangkan diri kita dari segi soft skill. Pinter harus, kompeten di ilmu kita bagus, tapi sopan baik, hormat dengan orang, bertutur kata yang santun. Dan itulah sesungguhnya ajaran agama kita. Di negara-negara lain diterapkan juga. Kita juga semua agama menganjurkan kita hormat sama orang tua, sama teman, sopan santun. Nah, jadi itu dia ya. Kalau mau sukses, dan itu sudah diteliti, cohort study lagi, diikuti, tidak dari kuliah aja sampai orang itu jadi sukses 20 tahun penelitian itu menyimpulkan 80% soft skill ya. Jadi dalam bahasa lain tidak ada gunanya pinter, hebat, tapi kalau nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama guru, nggak sayang sama saudara, nggak sayang sama teman. Nah itulah kira-kira kesimpulan dari ilmu mengenai hard skill dan soft skill. Kemudian dari adik yang dari gadis Jambi Selatan, nanti malam final ya? Grand final ya? Ah ya, grand final nanti malam. Sudah belajar ya? Oh temannya yang oh ada ya yang maksudnya. Nanti malam grand final di salah satu hotel di BW Lusuri di Gadis Kota Jambi. Ya, jadi memang bagian dari upaya kita meningkatkan entrepreneur itu bisa melalui proses pembelajaran seperti ini, ikut latihan-latihan tentang inkubasi bisnis, manajemen bisnis dan lain-lain. Di samping memang kita juga harus memacu motivasi dari internal kita. Jadi di otak kita, saya sekolah, saya kuliah, saya nggak mau jadi pekerja, saya harus jadi pengusaha, saya harus jadi bos, harus buka lapangan kerja. Jangan dibalik, kalau ditanya, dia habis lulus jadi apa? Aku kamar pegawai negeri WA. Itu kuno, itu zaman saya.
Zaman adik-adik ya itu jawabannya. Jadi pengusaha, jadi orang yang bermanfaat lebih luas. Jadi pegawai negeri apa bermanfaat? Ya bermanfaat. Bagus itu jadi pegawai negeri, tapi jumlahnya kan kecil peluang. Maka kita harus mencari peluang-peluang lain. Nah, yang ketiga ini memang pertanyaannya manajer kalau ini levelnya. Gila ya, luar biasa. Yang pertama berkaitan dengan leadership. Betul. Leadership kalau kita baca ilmu tentang buku-buku tentang leadership, itu ada seorang pemimpin itu memang dikondisikan keturunan, orang tuanya pemimpin, misalnya raja dan sebagainya, anaknya jadi raja, kiai, anaknya jadi bos dan sebagainya. Tetapi sebagian besar kepemimpinan di era modern itu adalah melalui proses tahapan pelatihan. Makanya harus dilatih anak-anak kita pun dari yang kecil, mulai dia menjadi pemimpin di grupnya. Kalau dia sekolah TK, dia melatih grup kecil, bagaimana atur dan sebagainya. Jadi proses menjadi leader itu sebagian besar tidak ujuk-ujuk, tapi ada sebuah proses untuk membangkitkan jiwa kepemimpinan. Nah, kemudian kepemimpinan seperti apa yang cocok zaman sekarang? Apalagi pada middle manager ya, ditekan dari atas ke bawah juga ekor lagi gitu kan, tekanannya dari atas dari bawah. Itu yang paling berat dalam kepemimpinan middle manager. Kalau wali kota ya relatif yang menekan cuma gubernur sama presiden, itu pun tidak bisa secara langsung karena kita di federasi. Yang agak pening itu camat, dia middle, dimarahin sama wali kota, tapi dia juga punya anak buah lagi lurah, harus jalan bawah. Nah, jadi memang saat ini di era modern itu yang paling pas itu memang keteladanan. Saya sudah berulang kali jadi pemimpin. Saya misalnya waktu jadi pemimpin di rumah sakit saya kan owner, mau peresmian, ini harus bersihkan, harus disiapkan. Itu kalau saya sudah pegang sapu misalnya, maka seluruh pegawai itu pegang sapu semua. Dia bilang gila, bos coba turun. Jadi itulah namanya keteladanan. Kita mau beri contoh. Daripada, kau bersihkan ini, kau ini, tidak usah ngomong, manajer ini sudah pegang kain, berarti nggak beres itu bersihan semua. Jadi lebih ke arah keteladanan. Begitu juga di rumah, begitu juga dimanapun. Anak-anak sholat ya, ini deh sholat. Anak-anak ngaji, jadi keteladanan jadi kunci. Dan itu sebenarnya gaya kepemimpinan di semua agama mengajarkan keteladanan. Dan semua orang ini adalah pemimpin. Ada Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi itu mengenai leadership, ini perlu kuliah 2 SKS khusus leadership ya. Kemudian generasi Z memang betul beda dengan kita. Dan dalam filosofi persiapan generasi di banyak textbook ngomong, kalau kita bisa mencetak orang sama saja dengan kita, itu kita gagal. Kita harus menyiapkan generasi sekarang untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi kita harus forecast, melihat masa depan. Makanya pola pendidikan dengan anak-anak kita generasi Z sekarang, jangan memaksakan kehendak kita. Dan anak-anak itu bukan orang dewasa kecil. Itu yang sering salah. Saya misalnya sama istri saya, dua-dua dokter. Dalam hati kecil saya kepengen anak saya yang besar nih jadi dokter. Tapi dunianya sudah berubah. Dia nggak mau jadi dokter dan kita harus demokrasi. Pilihannya apa? Jadi pengusaha. Sekarang malah bisnis madu, buka kebun madu, sampai malam di sana. Itu hobi dia dan kita harus hargai. Nah, konsepnya ke depan anak-anak kita siapkan itu 20 tahun yang akan datang. Tidak boleh memaksakan kehendak karena setiap anak yang dilahirkan punya talenta sendiri, jadi multitasking, dan talenta itu belum tentu cocok dengan keinginan kita. Tidak boleh maksa-maksa kayak zaman dulu. Kalau kita bisa, jadi dokter ya, bisa. Kalau zaman sekarang suruh kuliah, saya banyak punya pasien, orang tuanya ada satu anak pengen kuliah di seni, karena dia hobi kayak Mbak Erin ini, bikin acara, nyanyi, segala macam. Tapi bapaknya pengen dia jadi akuntan, dipaksa kuliah akuntan, IP-nya bagus-bagus, tapi semester 4 nggak mau kuliah, asal lihat kampusnya histeris. Sekarang minum obat gangguan jiwa, misalnya.
threshold. Nah itu yang jangan. Orang tua kita harus memahami talenta anak. Apapun profesinya, 17 ini yang lain, pokoknya selagi itu halal, selagi itu baik, bebas. Yang penting jangan melanggar aturan. Itu